Shalom, saudara-saudariku para Dharma siswa yang diberkati Tuhan. Salam sehat seger waras dari Romo Alexius. Dharma itu adalah pengajaran, siswa itu adalah murid. Dharma siswa artinya adalah para murid yang sedang mempersiapkan diri untuk belajar tentang kekristenan, ajaran Kristiani. Ajaran yang tidak saya sampaikan adalah ajaran yang bersumber dari ajaran para rasul yang diterus sampaikan oleh gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Ajaran yang sehat, ajaran yang akan membawa kemerdekaan dari tubuh, jiwa, dan roh, dan ajaran yang akan membawa kepada keselamatan hidup manusia itu sendiri. Saudara-saudariku Dharma siswa yang saya kasihi, melanjutkan tentang video yang kemarin, masih melanjutkan tentang Allah. Percaya kepada Allah yang Esa, yang satu. Allah yang punya firman dan Allah yang punya roh. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha dahsyat. Allah yang maha kasih. Allah yang maha pencipta itu, jika kita percaya kepada Allah yang seperti itu, membawa kepada konsekuensi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika sudah mempercayakan kepada Allah yang satu, yang punya firman dan punya roh yang maha kuasa itu, maka jikalau ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, praktek-praktek hidup kita sehari-hari di dalam dunia nyata ini, jika ada permasalahan apapun, harus lari kepada Allah yang Esa dan yang satu itu. Bukan di dalam pengakuannya percaya kepada satu Allah, tetapi dalam praktek hidupnya sehari-hari bertentangan dengan apa yang dipercayai. Itu artinya tidak mengesahkan Allah. Itu artinya menyekutukan Allah. Percaya kepada Allah itu membawa satu konsekuensi hidup tegak lurus. Semuanya harus diserahkan kepada Allah yang Esa, yang satu itu. Saudara, saya mau mengutip bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian: apabila kamu sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, janganlah meniru kejahatan yang dilakukan bangsa-bangsa yang ada di situ. Kisahnya ini adalah Nabi Musa yang akan membawa kepada bangsa Israel itu dari perbudakan untuk kembali kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah. Tetapi yang tinggal di dalam tanah perjanjian itu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi justru percaya kepada ilah-ilah lain
selain Allah. Karena itulah Nabi Musa diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang keji yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Apa kekejiannya? Di antara kamu janganlah ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran. Nah, saudara, bangsa Kanaan ini menyembah ilah-ilah. Jikalau ingin mencari kekayaan, mau mencari kesaktian, mencari lebih dari yang lain, rela mengorbankan anaknya laki-laki untuk korban bakaran. Benar-benar dibakar. Supaya apa? Supaya dewa-dewanya itu memberikan daya kuasa kepadanya, memiliki kesaktian, dan juga memiliki kekayaan, minta pertolongan. Tentunya kepada kuasa-kuasa yang bukan Allah, yaitu kuasa kegelapan. Ini dilarang. Selanjutnya, di antara kamu janganlah ada yang mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Tenung, teluh, sihir, ilmu gaib, japa mantra, dukun-dukun, itu banyak menggunakan pertolongan dari kuasa yang bukan kuasa dari Allah, yang ujung-ujungnya akan membelokkan manusia kepada jalan simpang, jalan yang sesat. Akhirnya pencarian untuk menyatu dengan Allah akhirnya digagalkan oleh apa? Oleh pengajar-pengajar palsu yang akhirnya diselewengkan oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, selanjutnya ayat 11, ilmu sihir atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Sihir itu sejak dulu sudah ada. Itu meminta pertolongan dari kuasa kegelapan. Roh-roh orang mati macam jalangkung di Jawa ini, yang datang itu bukan rohnya orang mati, tetapi kuasa kegelapan yang menyamar sebagai roh orang mati, akhirnya menjerumuskan orang-orang ini kepada jalan kegelapan, bukan kepada jalan terang. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Allah yang Esa, yang satu, yang punya firman dan punya roh, yang maha dahsyat maha kuasa itu, segala apapun harus dipercayakan kepada Allah yang satu itu. Sebab jika tidak, itu bukan mengesahkan Allah, bukan iman yang tauhid lagi, tetapi yang menyekutukan Allah. Dalam pengakuannya percaya kepada Allah, tapi praktek hidupnya menyimpang. Inilah yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang percaya, supaya mengesahkan Allah dengan tindakan sehari-hari. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allahmu, dan itulah sebabnya bangsa-bangsa itu disingkirkannya dari hadapannya. Disingkirkan dari hadapan Allah artinya orang itu terpisah dari hidupnya Allah, yang melakukan kekejian seperti di atas tadi. Ibu, bapak, saudara-saudara, mari kita mengesahkan Allah dengan tindakan kita sehari-hari. Jangan dikotori batin kita, hidup kita ini dengan hal-hal yang kotor, yang bukan dari Allah. Kiranya Tuhan menerangi batin kita. Shalom, haleluya, rahayu, rahayu, rahayu. Amin.